hari ini kita bakal bahas satu tema. Kan kemarin kalau minggu lalu ada yang inget temanya apa teman-teman? Ingat tema minggu lalu? Memberikan yang terbaik. Oh iya, masih ada yang inget. Terima kasih Hana. Memberikan yang terbaik. Tapi kalau hari ini kita mau bahas memberikan yang terbaik itu bukan tentang cuman yang kita miliki masalahnya. Ini kita bakal bahas tentang kekuatan dalam Tuhan. Kekuatan dalam apa? Apakah karena kecantikan rupawan kah makanya kita jadi kuat? Atau karena bergelimang harta? Atau karena privilege yang kita punya? Atau kita nggak punya semuanya? Jadi kita ngerasa kita nggak punya rasa kuat gitu. Kita ngerasa kita nggak punya apa-apa dan nggak bisa nyaman sama diri kita. Tapi aku nggak tahu jawabannya. Kita bakal dijelasin, nggak dijelasin, kita bakal sharing bareng Kak Galvin untuk hari ini. Apa sih sebenarnya kekuatan dalam Tuhan itu? Mari kita baca ayat mas kita pada malam hari ini yang diambil dari 2 Korintus 12 ayatnya 10. Kalau handphonenya lemot bisa lihat di layar. Ya. Oke. Kita baca bareng-bareng. Oh iya, nggak bermaksud begitu teman-teman, nggak ngeledek. Tenang. Kita baca bareng-bareng. Mic-nya boleh dinyalain. Biar kedengaran suara-suara halus dan manis tadi. Udah dinyalain semuanya. Ayo kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Karena itu aku senang rela di dalam kelemahan, di dalam kesusahan, di dalam penganiayaan dan kesusahan, oleh karena Kristus. Sebab aku lemah, maka aku kuat. Udah boleh di mute lagi. Menggembah. Oke. Kita bakal bahas kuat dalam Tuhan itu seperti apa. Apakah kita benar-benar kuat atau kita punya kekuatan atau kita sebenarnya lemah terus dikasih kekuatan. Oke, nanti kita tanya semua ya sama Kak Galvin. Oke, untuk Kak Galvin kita persilakan untuk film malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita renungkan menjadi bahan perenungan kita, bahan sharing kita malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah situasi yang tidak menentu pada hari ini, kami boleh berkumpul bersama, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah perenungan kami ini membuat kami menjadi kuat untuk menghadapi hari-hari. Dan kami juga diingatkan untuk dapat terus bersyukur atas apa yang boleh Tuhan berikan. Inilah doa dan pengharapan kami. Semua kami serahkan hanya dalam nama Kristus Yesus. Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke. Selamat malam teman-teman. Yang nggak usah malam Kak Galvin. Malam. Ya, teman-teman. Halo. Oke teman-teman. Ayat yang akan mendasari perenungan kita pada malam hari ini diambil dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Yang tadi ayat 10-nya sudah dibaca, tapi saya mau bacakan dulu untuk kita dari ayat 7 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan,
di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita yang baca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman semua, kalau kita melihat tema kita hari ini, kuat di dalam Tuhan. Saya ingin mengawalinya dari sebuah film. Kalau teman-teman pernah nonton film Imperfect yang film karya Ernest Prakasa, pernah nonton? Pernah ya? Semoga pernah ya. Nggak pernah. Dari film itu kita melihat ada sebuah kehidupan yang kayak insecure gitu ya. Insecure karena ini berbicara tentang pandangan sosial orang dan standar sosial orang tentang kehidupan kita. Orang selalu beranggapan orang yang cantik, orang yang tampan itu adalah orang yang kurus, langsing, putih, rambutnya lurus, dan yang lainnya. Nah, di film itu kan diperlihatkan dia yang gemuk, lalu dia berusaha menjadi orang yang sempurna. Orang yang bisa menunjukkan bahwa, oh ya, dia patut diperhitungkan dan yang lainnya karena dia berusaha untuk menjadi seorang yang dipandang baik menurut standar sosial. Nah, film Imperfect itu menunjukkan bahwa bagaimana kita sebenarnya, kalau saya melihat itu, menunjukkan bahwa kadang kita insecure dengan diri kita dan apa yang kita miliki. Nah, kelemahan-kelemahan kita yang kita anggap kelemahan karena tidak sesuai dengan standar sosial itu, kadang itu membuat kita insecure dan membuat kita merasa bahwa kayaknya nggak pas deh. Makanya kenapa produk skincare, alat-alat pemutih yang lainnya itu sangat laku. Kenapa? Karena banyak orang dibuat insecure. Karena standar perempuan cantik itu adalah kulitnya putih. Nah, kalau boleh sharing nih teman-teman, apa sih sebenarnya yang membuat teman-teman itu merasa diri teman-teman itu insecure ketika ketemu orang, malu deh, gak enak deh. Nah, ada nggak yang mau sharing dulu nih, apa yang membuat teman-teman tuh jadi nggak mau ketemu, malu, gak enak, kurang ini, kurang itu. Ada nggak yang mau sharing? Ezra. Coba Ezra, mana Ezra? On. Kenapa gue, Encom? Apa Zra yang buat lu insecure, Zra? Paling kalau misalkan kita ngebandingin feedback ya? Kalau tolong dimatiin itu speakernya. Oke. Paling kalau kita ngelihat ngebandingin diri kita ke orang lain sih, misalkan teman-teman kita nih, kita ngelihatnya kok mereka lebih baik ya daripada diri kita gitu, dari penampilan ataupun dari kepribadiannya gitu. Jadi itu sih yang kadang bisa bikin insecure itu. Karena ngebandingin diri kita sendiri sama orang lain. Terus lu sedih, Zra? Kenapa? Jadinya sedih ya, Zra? Iya, sedih. Jadinya nggak pede gitu, jadi nggak percaya diri walaupun udah sering dibilangin sebenarnya lu tuh nggak apa-apa gitu, maksudnya lu tuh punya kelebihan yang lain gitu, lu punya hal positif yang lain, tapi tetap aja ketika kita ngelihat, ketika kita ngebandingin sama orang lain yang kayaknya dia punya sesuatu yang gue nggak ada nih gitu, itu jadi padahal kita tahu sebenarnya kita punya kelebihan masing-masing sih gitu, tapi tetap aja itu yang membuat
rasa insecure itu sih. Kalau buat gue pribadi. Oke. Thank you, Zra. Berarti bagaimana ketika kita membandingkan diri kita, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itu kadang membuat kita insecure. Ih, kok dia bisa ya? Kok gue enggak gitu ya? Oke, Ya. thank you, Ezra. Ada lagi nggak yang mau sharing? Nggak ada? Oke, berarti Ezra aja. Thank you, Ezra. Oke, teman-teman, kalau ngelihat, kadang mungkin pasti teman-teman punya apa ya, pengalaman atau perasaan yang juga sama seperti Ezra ketika merasa insecure dan yang lainnya, ketika melihat sesuatu, dan paling sering itu ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok kayaknya banyak lemahnya ya? Kok kayaknya dia lebih baik, kok kayaknya dia lebih mapan dalam hal pencapaian dan yang lainnya. Nah, itulah yang membuat kita akhirnya tak henti-hentinya melihat kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita akan berfokus dengan kelemahan itu, lalu kelemahan itulah yang seolah-olah hanya satu-satunya dalam kehidupan kita, dan kelemahan itulah yang membuat kita tidak bisa bergerak, tidak bisa maju ke depan, karena kita selalu terkurung dalam kelemahan-kelemahan kita yang ada di dalam diri. Nah, teman-teman, kalau kita melihat ini mungkin pengalaman semuanya. Saya juga pernah juga mengalami insecure dalam kehidupan. Misalnya banyak contohnya, oh yang lain bisa main musik atau bisa nyanyi, oh saya enggak. Orang bisa ini, bisa itu, kok saya enggak. Tapi waktu itu saya pernah tersadar karena ada teman yang mengingatkan bahwa kayaknya kita nggak perlu deh untuk melihat kelebihan-kelebihan orang untuk kita taruh di dalam diri kita. Sehingga kelemahan-kelemahan kita itu menjadi sesuatu yang menutup kelebihan yang ada di dalam diri kita. Nah, itu yang biasa kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang biasa kita jalani, itu yang biasa kita hidupi mungkin ya. Tapi di dalam bacaan kita tadi, di dalam 2 Korintus 12 ada hal menarik yang mungkin teman-teman juga bisa lihat secara gamblang dari perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus. Mungkin kita melihatnya aneh, kenapa? Karena Paulus mengatakan bahwa kelemahan itulah yang ia cari. Kelemahan itulah yang ia syukuri. Kelemahan itulah yang menjadikan Paulus kuat. Karena di ayat 10 yang di baris terakhir dikatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bagaimana mungkin kita yang melihat kelemahan kita itu kan akan selalu menjadi insecure. Bagaimana mungkin Paulus bisa mengatakan ketika ia lemah, maka ia kuat. Padahal pada realitanya, kelemahan itu malah membuat kita akan semakin lemah. Kelemahan itu akan semakin membuat kita insecure, takut ketika melihat orang lain yang lebih dibandingkan dengan kita. Nah, kalau kita melihat apa yang dikatakan Paulus ini bukan tanpa sebab ia mengatakan itu. Kalau kita baca di ayat 7, kita melihat bahwa ia memulai perkataannya dengan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ternyata Paulus melihat bahwa kelemahan itu adalah sebuah cara dari Tuhan untuk menolong kita sebenarnya. Menolong kita untuk apa? Untuk tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Kadang kesombongan itu, bukan kadang sih, kesombongan itu adalah dosa juga, teman-teman. Ketika kita menyadari kelemahan kita, Paulus mau mengingatkan bahwa ternyata kelemahan itu adalah rem dari Tuhan supaya kita tidak meninggikan diri atau menjadi sombong. Kenapa Paulus mengatakan itu? Karena orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya mampu melakukan segala sesuatu, dia lebih daripada yang lain, dia akan terjebak di dalam yang namanya dosa kesombongan. Nah, dosa kesombongan inilah yang membuat orang tersebut akhirnya jadi apa? Tidak bisa melihat
dan merasakan pekerjaan Tuhan. Kalau kita mau melihat contoh yang juga mungkin teman-teman familiar adalah kisah kapal Titanic yang tenggelam akibat kesombongan. Si pembuat kapal tidak takut dengan apapun, bahkan katanya Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Kesombongan membuat kita melihat Tuhan itu menjadi rendah. Kesombongan yang ada dalam diri kita akibat kita merasa bahwa kita lebih daripada yang lain membuat kita melihat bahwa Tuhan itu tidak ada kerjanya. Paling tidak kita lebih daripada Tuhan. Nah, itulah yang Paulus tahan dalam dirinya. Maka ketika ia mengatakan sebab jika aku lemah maka aku kuat, itu adalah sebuah ajakan buat kita. Ajakan untuk apa? Untuk melihat kelemahan kita ini bukan sebagai malapetaka, tetapi ini adalah cara Tuhan untuk menahan diri kita, untuk tidak menjadi sombong. Ketika kita menahan diri kita dari kesombongan, maka kita akan menjadi orang yang mampu melihat pekerjaan Tuhan. Kenapa dikatakan mampu melihat pekerjaan Tuhan? Karena ketika kita sulit jatuh ke dalam sebuah pergumulan, maka kita akan melihat kuat tangan kasih Tuhan yang selalu menopang kita. Menolong kita, menopang perjalanan kita hingga kita sampai. Dan akibat tangan Tuhan yang kuat itulah, maka kita sebagai orang-orang yang mengakui kelemahan kita itu, kita akan dikuatkan. Kuat bukan karena diri kita, tetapi kuat karena kita ditolong oleh Tuhan. Kuat bukan karena hebat kita, tetapi karena Tuhan mau menolong kita. Karena apa? Karena kita mengakui kelemahan kita. Kita sadar bahwa kita memiliki kelemahan. Kalau kita sombong, kalau teman-teman di sini semua melihat bahwa ada orang yang sombong lalu dia nggak mau minta pertolongan, saking sombongnya nih, jatuh aja dia nggak mau minta pertolongan. Pernah lihat nggak teman-teman? Oh, pada di mute ya. Ada orang yang sombong, sangat sombong sampai dia pun jatuh tidak mau ditolong. Itu saking sombongnya. Tetapi ketika orang yang mengakui kelemahannya, mengakui bahwa dia tidak mampu, maka ia akan dikuatkan. Tuhan menghadirkan orang-orang yang menguatkan dirinya untuk menjalani kehidupan. Ketika dia bilang, aku nggak mampu, maka Tuhan menghadirkan banyak orang untuk menguatkan perjalanannya hingga ia sampai pada titik akhir hidupnya. Kuat di dalam Tuhan bukan karena gagah dan hebat kita, tetapi kuat di dalam Tuhan itu bagaimana berbicara kita melihat pekerjaan Tuhan yang hadir, pekerjaan Tuhan yang menolong kita, menopang kita untuk berjalan. Karena kalau tanpa itu, tanpa kita menyadari kelemahan kita tidak akan pernah bisa ditolong. Bagaimana kita mau tahu orang sakit kalau dia nggak pernah bilang dirinya sakit? Saking sombongnya dia nggak mau dia bilang sakit. Mana kita tahu dia harus dibawa ke dokter atau tidak. Saking sombongnya dia tidak mau melakukan itu. Tapi ketika kita dengan rendah hati mengakui segala kelemahan kita, ketidakmampuan kita menjalani sesuatu, maka kita akan menjadi kuat. Bukan karena hebat kita tadi, tapi karena Tuhan bekerja dan Tuhan menolong kita melalui orang-orang yang dengan setia menopang, menuntun langkah kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau boleh sharing juga kepada teman-teman tentang mengakui kelemahan yang ada, saya pernah satu kali di dalam ketika saya menjalani studi dulu, ada mata kuliah yang paling saya benci, yaitu mata kuliah himnologi tentang nyanyian dan lagu. Saya nggak bisa nyanyi. Jadi kalau nyanyi itu baru nada pertama udah darinya do pasti udah ke sol, saking nggak tahu nada. Ketika kelas itu kelas yang membuat saya paling menderita. Karena pasti nyanyi, bahkan ujiannya bikin lagu. Nada aja nggak tahu, gimana saya mau bikin lagu. Nah, lalu ketika saya masuk kelas itu, saya ngaku dari awal. Saya bilang, saya nggak suka dan saya nggak bisa untuk nyanyi dan yang lainnya. Tetapi karena
saya bilang begitu, waktu itu dosen saya malah selalu memberikan kesempatan saya untuk memulai kelas dengan nyanyi. Jadi saya selalu disuruh nyanyi duluan. Jadi pasti saya selalu dicari lalu disuruh, Galvin nyanyi, kata dia. Walaupun dengan suara seadanya yang diketawa-ketawain, tapi ya udah saya nyanyilah. Oh saya di sini belajar, saya pikir. Tapi lama kelamaan dosen saya nggak melihat bahwa kayaknya kamu bukan nggak bisa nyanyi deh, cuman nggak ngerti nada aja. Dalam hati saya sama aja sih, bisa nyanyi sama nggak ngerti nada. Tapi dia coba menguatkan saya bahwa jangan takut Galvin, kamu bisa, kamu nggak kalah dengan yang lain. Dan sampai di akhir kelas saya tetap nggak bisa nyanyi. Jadi penguatan itu membuat saya kuat untuk menjalani hari-hari di kelas itu walaupun saya sangat menderita, tapi akhirnya saya melewati itu. Dan ketika saya berada setelah selesai kelas itu, lalu ada angkatan yang baru juga mempelajari kelas itu, saya bertanya, bagaimana, ada nggak yang suaranya kayak saya, jeleknya, saya tanya gitu. Lalu dosen saya bilang, banyak sih, tapi mereka nggak ada yang mau ngaku. Jadi ya udah, terima aja. Saya jadi nggak bisa ngajarin mereka. Nah, dari situ saya berpikir bahwa, oh iya ya, untung saya waktu itu ngaku, nggak sok-sokan bisa nyanyi, malah saya yang nanti akan dipermalukan. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, saya melihat bahwa kuat di dalam Tuhan itu bukan kuat yang karena hebat saya, tetapi karena ketika saya mengakui kelemahan saya, ketidakmampuan, ketergantungan saya dengan Tuhan, maka Tuhan menguatkan saya dengan kehadiran orang-orang yang ada untuk menguatkan. Ketika orang-orang itu hadir dalam kekuatan, dalam diri kita, dalam hidup kita, maka kita akan merasakan bagaimana Tuhan itu benar-benar hadir. Dan kita akan merasakan bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Tapi ketika kita menonjolkan kesombongan diri kita, maka yang terjadi adalah kita tidak akan pernah membutuhkan Tuhan. Kita tidak pernah akan merasa bahwa Tuhan menolong kita. Tetapi kita malah merasa bahwa semua yang bisa saya lakukan ini adalah pekerjaan saya. Dan kita tidak akan pernah yang mengatakan yang namanya itu bersyukur. Kita akan jauh dari hal itu. Tetapi ketika kita melihat bahwa Tuhan hadir, melihat bahwa Tuhan menolong kita dan kita menjadi kuat di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang penuh syukur karena kita tahu bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan Tuhan yang selalu hadir, menolong dan menopang kita melalui orang-orang yang dengan setia Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Pernahkah teman-teman di sini, kalau kita boleh sharing lagi, memiliki teman di dalam kehidupan yang Tuhan hadirkan, yang menolong kita untuk kuat menjalani kehidupan ini. Ketika kita merasa, aduh kelemahanku banyak, ketika kita merasa bahwa, oh saya insecure dengan kehidupan saya, tapi Tuhan hadir melalui orang-orang yang berada di dekat kita. Teman-teman yang selalu mendukung, teman-teman yang selalu menopang perjalanan hidup kita. Apakah ada yang teman-teman yang mau sharing tentang hal ini? Ayo, ada yang mau nanya teman-teman. Nanya salah. Yang mau cerita. Cerita dulu baru nanti nanyanya. Oh iya. Alvin. Oh Alvin katanya Vin. Oke, pembalasan. Oke, Galvin. Oh, Alvin ya. Apa tadi Vin? Ulang Vin. Takutnya Ini, salah Vin. jawab. Pernah nggak punya pengalaman ketika lu ngerasa ngedown, lemah, merasa insecure dengan kelemahan lu, tapi Tuhan hadir melalui orang-orang yang menolong, menguatkan, dan ya mendorong lu untuk terus maju. Pernah nggak ada pengalaman itu, Vin? Pernah sih. Banyak sih kayak... Dengeran dari hati. Salah. Iya, ya. Kayak Uli, Yesi, Ezra, Niko juga sering support gitu kayak kalau lagi apa ya? Gua, Vin, gua. Iya, Kak Laura juga kan suka bawel tuh. Gue enggak, Kak. Siapa? Stella?
Rizka barusan. Coba di-mention dulu Rizka. Iya, Rizka juga, Tasya juga tuh pas gue sakit nanya-nanya. Ini miring ya? Iya pas sempet sakit nanya-nanya Tasya. Udah kayak dokter pribadi aja tuh. Nanya itu menurut lu gimana, Vin? Apa sih namanya? Kehadiran teman-teman itu membuat lu semakin down atau semakin kuat gitu? Sebenarnya gue seringnya merasa apa ya? Seringnya merasa nggak enak minta tolong sih. Jadi kayak gue tuh seringnya mungkin nggak kelihatan peka ya, cuman gue sebenarnya terlalu peka mikirin something yang mungkin orang lain gak pikir gitu. Terus gue langsung do action lah apa gitu, diem-diem. Tapi sebenarnya gue juga sering kayak ngerasa sendiri gitu, kayak kurang temen. Tapi ada teman-teman yang deket banget tuh sedikit gitu. Sekalinya mereka datang tuh ya ini banget memenuhi kekosongan gitu, yang kayaknya tadinya aduh kayak bosen gitu, kayak sendirian gitu. Asik. Kan sering gue samperin, Vin. Iya. Wow. Gue lagi sakit disamperin juga. Ya gitulah, Vin. Oke. Thank you, Vin, buat sharingnya. Ada lagi nggak yang mau sharing? Ada lagi? Apa nggak ada nih? Tunjuk aja, Gavin, tunjuk aja. Tunjuk aja nih. Tunggu lihat dulu nama-namanya nih. Di sini pemalu orangnya. Oh, pemalu ya? Iya sih dari dulu. Sampai malu-maluin tapi. Malu-maluin. Margo nggak ada ya, Margo ya? Lu nyariin yang nggak ada. Yang ada aja dah. Apa sih yang Margo? Rere nggak ada, Rere nggak ada. Siapa ya? Kalau ini nih. Gue bantu nunjuk, Vin. Oke, siapa, Vin? Bentar. Siapa yang lu pengen denger suaranya, Vin? Clara deh, udah lama. Oke, Clara Hasiana. Clara Hasiana. Alus banget ya, Pin, alus. Clara Hasian. Hasian ya? Aduh. Maaf. Apa nih? Pernah nggak dalam ketika down atau merasa, wah ini kelemahannya banyak nih, tapi ada teman-teman yang dihadirkan sama Tuhan untuk menguatkan. Nah, pernah nggak Clara ngerasainnya? Sebenarnya dari tahun lalu sih aku kayak dihadapin berbagai macam kayak tantangan, masalah-masalah banyak banget. Kayak ibarat kata kalau kata mamaku ya ada iblis di dalam keluargaku sendiri. Karena ya tiap hari ada aja masalah gitu. Terus aku sampai one day kayak hampir kayak mental breakdown gitulah, benar-benar kayak udah depresi banget. Aku tuh kayak saking depresinya, saking kayak udah mental breakdown-nya udah parah banget. Tunggu, kedengaran nggak? Iya. Kedengaran. Iya, kedengeran, Clara. Aku sebenarnya kayak kelihatannya sih aku kayak teman-temanku, asik banget ya Clara jalan-jalan mulu apa. Kayaknya ini enak banget hidupnya. Terus sama teman-teman aku kelihatannya tuh orangnya bilang fun karena aku sering banget ketawa sama teman-teman, lucu banget. Tapi sebenarnya aku udah berapa lama ini, udah setahun lah, setahun lebih ya, mental breakdown udah parah banget. Depresinya saking, aku bahkan nggak bisa cerita ke keluargaku sendiri karena saking stresnya, karena
Aku tuh karena saking stresnya, aku ya udah kayak orang gila. Orang mah marah-marah, tapi aku malah ketawa saking parahnya. Aku tuh sampai curhat ke psikologis, aku harus gimana. Terus aku akhirnya juga memutuskan buat cerita ke teman-teman, jangan kelamaan dipendam. Terus untungnya teman-temanku ya support aku banget, bahkan ada yang pengen ngirimin kayak makanan atau minuman buat biar aku tetap kuat, karena aku kayak apa sih, kayak fake aja gitu di depannya ya tegar, padahal di dalamnya nangis mulu kali tiap hari. Aku tuh aduh capek banget, bahkan aku saking parahnya udah ngelawan orang yang lebih tua, udah ngomong kasar, diperlakukan kasar sendiri sama orang tua, dikata-katain. Aku sekuat itu. Tapi ya memang ada support teman. Terus aku juga dengan masalah itu, aku bukan berarti aku nggak lupa sama Tuhan. Aku juga memang terus berdoa sama Tuhan, kayak Tuhan tolong tunjukin jalan buat aku harus bagaimana biar aku bisa menghadapi semua masalah ini, walaupun aku nggak bisa menyebutkan apa aja yang menjadi beban aku, tapi aku selagi aku terus berdoa mohon petunjuk pada Tuhan, aku masih punya teman-teman yang selalu kayak support aku, kayak bercanda, masih mendengarin curhat aku, bahkan masih ada waktu buat bercanda sama aku. Kayak contohnya Intan, juga aku sering banget curhat ke dia, walaupun aku kayak lagi stres parah aku, tapi masih sempet bercanda sama dia biar menghilangin stres aku aja. Calvin juga aku pernah curhat gitu. Itu sih. Terus apalagi ada ya mamaku sekarang lagi proses kemo dan things get harder than before. Aku memang harus sabar. Memang harus sabar sama orang yang lagi kemo. Aku harus kuat ngadepin semua karena makin hari ya toksik semua lah. Bahkan di keluargaku sendiri toksik. Terus aku kayak setahan itu sampai sekarang. Tapi ya setidaknya selagi aku tetap meminta petunjuk sama Tuhan, masih ada teman-teman yang support aku, bahkan nawarin diri kayak kalau ada apa-apa cerita aja, jangan takut, jangan sering dipendam, nggak bagus, yang ada makin stres gitu. Itu aja sih. Itu insecure paling parah karena aku memang nggak pede gitu cerita ke orang, nggak dibilang kelihatannya aku kayak orang ekstrovert tapi sebenarnya pendendam gitu, kayak takut buat cerita sama orang-orang. Itu sih. Ya. Aku silent ya. Yes. Thank you Jelas Clara, kok ceritanya. semangat. Thank you ya. Enggak kok, kita dengerin kok, Clara. Nggak kayak Thank you diem ya. aja gitu. Nggak, Iya. tadi aku maksudnya karena udah lama nggak ketemu Clara gitu di gereja. Oh iya, aku kan Makanya aku lagi tunjuk. mempunyai waktu yang sibuk juga, makanya Iya. kalau datang-datang ya syukur. Oke, thank you ya Clara buat ceritanya. Memang sulit dalam menjalani apa yang boleh Clara alami ya. Tapi kita di dalam persekutuan ini kita melihat bahwa dan mendengar tadi Clara ketika menjalani pergumulannya, Tuhan tetap menguatkan dia melalui kehadiran teman-teman yang bersedia untuk menjadi tempat curhatnya, teman-teman yang menguatkan Clara di dalam melalui pergumulannya. Kita juga nanti akan doakan Clara untuk apa yang boleh dialami bisa dapat berlalu, dan tentunya bagaimana Tuhan juga selalu hadir ketika Clara berada di dalam pergumulan ini. Tuhan kan hadir melalui orang-orang yang dengan setia menolong Clara, menguatkan Clara dalam hidupannya. Gitu ya. Amin. Thank you juga buat sama-sama Clara. Thank you juga buat Alvin ya yang udah sharing tadi gimana relasinya dengan teman-teman yang lain yang sekiranya juga menguatkan bagaimana ketika dalam kelemahan, ketika down dan yang lainnya, tapi teman-teman juga hadir. Terima kasih buat kisah dari Alvin dan Clara yang sebenarnya mengingatkan kita dan
sebenarnya menguatkan kita juga ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi kelemahan-kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, rasa insecure kita, ketika kita membanding-bandingkan dengan orang, tetapi kita kadang tidak melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dalam diri orang-orang yang menyupport, menguatkan kita, sehingga kita menjadi kuat untuk menjalani hari-hari di dalam Tuhan. Menjadi kuat bukan berarti karena hebat dan gagah kita, tapi dari kisah teman-teman tadi, kita melihat bahwa kita menjadi kuat ketika Tuhan menghadirkan orang-orang yang menolong kita dan memberikan semangat bagi kehidupan kita. Ketika kita melihat tema ini, ketika kita membaca sekali lagi tema ini dan membaca ayat perenungan kita, kita semestinya melihat bahwa kelemahan, pergumulan yang boleh kita alami bukan untuk kita menjadi orang yang lemah dan takut. Tetapi segala pergumulan, kelemahan yang boleh kita alami adalah cara Tuhan untuk menolong kita terlepas dari apa yang namanya kesombongan, dosa kesombongan itu, dan menolong kita juga untuk melihat dan merasakan pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Pekerjaan Tuhan yang tidak pernah masuk di akal kita dan Tuhan hadirkan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dan biarlah melalui perenungan kita bersama, cerita-cerita yang boleh kita dengar tadi, sharing, apa yang membuat kita lemah, apa yang membuat kita insecure, pergumulan kita, itu semua bisa menjadi kekuatan kita ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika kita mengakui segala kelemahan kita, ketidakmampuan kita dalam menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Dan ketika kita membuka diri kita, maka kita akan banyak melihat pekerjaan Tuhan yang sungguh tidak pernah masuk di akal kita, yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita sehingga kita bisa merasakan dan menikmati kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus di dalam kehidupan kita. Karena melalui persekutuan kita malam hari ini, teman-teman yang kita berbeda tempat, jarak, sekiranya melalui persekutuan malam hari ini, kuat di dalam Tuhan, mengingatkan kita untuk saling menguatkan. Karena Tuhan selalu menghadirkan orang-orang yang mampu menguatkan kita. Di tengah keterbatasan kita, di tengah kelemahan kita, di tengah segala pergumulan kita, Tuhan hadir melalui orang-orang yang terus menguatkan. Sehingga kita merasa sukacita dan kita menjadi kuat dalam menjalani hari-hari kita. Dan biarlah firman ini juga menguatkan persekutuan kita satu dengan yang lain. Supaya kita menjadi persekutuan yang saling menguatkan, persekutuan yang saling menopang. Karena Tuhan pun juga terus menopang kita melalui kehadiran-kehadiran orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita dan Tuhan menguatkan kita semua ya teman-teman. Amin. Apakah setelah ini ada pertanyaan atau gimana? Yes. Silakan kalau yang mau nanya, kakak boleh ditanya kan ya? Ya, tadi kan sharing. Kalau mau nanya, okay. Siapa tahu. Ya teman-teman ada yang mau tanya mengenai sharing kita. Atau aku deh kak, aku boleh tanya nggak kak? Ya boleh. Bicara tentang menyadari bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan sediakan jadi teman-teman yang menguatkan kita. Tapi kadang tuh aku sendiri pun ngerasa bahwa kadang sebelum aku mulai aku ngerasa kejat sendiri gitu. Nanti kalau aku cerita bukannya mereka dukung, malah ngerasa makin direndahkan. Mungkin teman-teman yang lain juga mungkin ngerasa gitu ya, kayak nanti gue cerita malah digosipin lagi, malah jadi bahan julitan orang lain gitu, bukannya dikuatin. Atau enggak iya disemangatin habis itu dijulitin gitu. Padahal kan sebenarnya nggak seutuhnya seperti itu kan. Pengen tanya nih, sebenarnya kiat-kiat apa sih yang pertama kali, langkah pertama yang harus kita lakukan supaya kita ngerasa bahwa itu tuh nggak terjadi sebenarnya. Maksudnya bukan Tuhan, itu bukan cara Tuhan yang Tuhan sediakan sebenarnya. Oh,
Kiat langkah pertama supaya kita pede gitu, ceritain kelemahan kita, walaupun nanti jadi bahan julid atau kayak gimana pun, tapi supaya kita ada dapat kelegaan itu gimana Kak? Langkah pertama yang harus kita lakukan. Oke. Thank you Yesi buat pertanyaannya. Kalau ditanya langkah pertamanya biasanya sih ya, kalau kita mau cerita, kalau kita mau menuangkan isi hati kita kepada orang, teman kita, pasti kita akan mencari teman yang sangat dekat. Teman yang mengerti kita, paling tidak teman yang ya paling bisa dibilang sepemikiran dengan kita. Karena sebenarnya kalau kita berteman kan kita pasti, oh ini seru, asik. Tetapi teman-teman pasti punya 1 atau 2 teman yang ke dialah kita akan cerita. Entah ke teman kah, ke keluarga, adik, abang, orang tua, ke siapapun itu, pasti kita akan memilih orang yang bisa mengerti dan mendengar kita. Coba contohnya Yesi cerita ke saya. Terus Yesi tahu nih, Dalvin ini ternyata orangnya suka ngomongin, julid. Apakah Yesi tetap mau cerita atau enggak? Pasti enggak sih. Ya kan? Oh dia orangnya gampang ngomongin kan gitu. Tapi kalau Yesi punya teman nih, misalnya kalau Laura orangnya tenang, adem, sehingga apa yang dikatakannya pun mencerahkan, pasti Yesi akan cari Kak Laura untuk cerita. Dan apa yang dikatakan Kak Laura dapat menguatkan Yesi. Nah, mungkin langkah pertamanya adalah bagaimana kita sebenarnya mengenal teman kita. Seberapa jauh sih kita mengenal dia? Pantas nggak dia untuk mendengar cerita kita, bahkan cerita kita yang paling buruk, mendengar cerita kita yang paling secret, paling rahasia. Sehingga ketika kita bercerita ke dia, kita tahu nih, kita tidak akan diomongin atau dia tidak akan ngejudge kita. Tapi biasanya kalau temen yang udah akrab, paling diketawain dulu, baru dia dengerin gitu. Itu kalau yang udah akrab ya. Nah, carilah dan dalamilah temanmu agar kita bisa tahu di mana tempat kita untuk bercerita. Sehingga ketika kita bercerita pun, kita juga bisa dikuatkan oleh teman kita. Nah, atau kita juga perlu melatihnya melalui diri kita dulu. Diri kita yang bisa menjadi teman untuk teman kita. Kita latihan supaya kita bisa menjadi pendengar yang baik. Bagaimana kita bisa menolong dia. Tidak perlu kasih solusi. Paling tidak orang yang sedang dalam pergumulan atau dia merasa dalam kelemahannya, yang dia butuhkan adalah teman yang hadir, teman yang menolong, teman yang menopang. Sudahkah kita menjadi temannya dia? Ya kan? Atau kita cuma menjadi orang yang hadir karena ada maunya aja, kan gitu. Nah, itu yang perlu dilakukan pertama. Kita kenali atau kita yang terlebih dahulu menjadi teman ceritanya. Baru kita bisa benar-benar tahu bahwa ini yang Tuhan hadirkan, temanku, orang tuaku, abangku, adikku yang selalu hadir. Begitu, Yes. Kak, thank you. Teman-teman ada yang mau tanya lagi? Gue mau nanya, karena sama Ya, lu gue berani jawab, nanya nih. Bodo amat. Jawab nih, Zra. Tadi, ya. Tadi kan lu bilang kita harus, kita nggak boleh sombong gitu. Kita harus merendahkan diri sama Tuhan gitu, supaya kita kuat. Nah, kalau misalkan kita lagi ada dalam masalah, ada pergumulan, kita udah kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, cuma bisa minta tolong sama Tuhan aja. Kita udah sebegitunya mengandalkan Tuhan, udah sebegitunya merendahkan diri sama Tuhan, tapi kok solusi itu nggak ada gitu, nggak ada jawaban gitu kayaknya. Masalahnya masih tetap ada gitu, nggak selesai. Jadi kayak ini sebenarnya Tuhan
denger doa gue nggak sih gitu. Sebenarnya Tuhan tuh ngelihat gue nggak sih. Nah, jadi maksudnya yang tadinya kita mengandalkan Tuhan, yang tadinya kita mau kuat di dalam Tuhan, lama-lama jadi down gitu. Nah, gimana caranya biar kita tetap meyakinkan diri kita bahwa ya gitulah, lu ngerti lah Vin ya. Ya, paham. Ya gitu. Soalnya memang sejujurnya gue belakangan ini lagi ngedown gitu. Jadi kayak tapi nggak ada jawaban kayak kau di mana Tuhan gitu. Maksudnya kenapa masalah gue nggak kelar-kelar gitu. Thank you. Oke, thank you Zra untuk pertanyaan sekaligus sharingnya ya. Vin, ya kenapa Vin? Masalahnya Ezra berat, kayaknya susah deh konsulnya. Kayaknya konseling sendiri aja deh Zra. Boleh. Ah, jahat ya Alvin. Konsulingnya masih Alvin maksudnya. Itu bisa jadi pertanyaannya si Ezra pilih banyak orang loh. Iya. Oh, betul Mbak. Thanks Ezra sudah bertanya. Iya Mbak. Thank you Ezra buat pertanyaannya. Jadi memang pertanyaannya Ezra ini mungkin juga menjadi pertanyaan banyak orang yang sedang berada di dalam pergumulan. Pertanyaan yang memang kita mempertanyakan Tuhan di mana? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini yang harus menimpa saya? Tapi kok kayaknya Tuhan nggak bergerak. Tuhan diam aja dalam melihat pergumulan yang boleh saya alami. Dan wajar ketika Ezra pun menjadi, dan mungkin banyak orang juga yang menjadi merasa bahwa kok kayaknya Tuhan nggak ada deh. Tuhan nggak hadir dalam hidup saya karena Tuhan diam. Seperti diam, terlihat diam. Karena mungkin banyak orang yang sekarang juga mengalami apa yang namanya pekerjaannya hilang, perekonomian menjadi turun. Kenapa ini semua terjadi? Kenapa ini boleh hadir dalam kehidupan setiap kita? Karena itu tidak bisa dipungkiri, itu yang sedang dialami oleh banyak orang saat ini. Nah, ketika kita merasa hal seperti itu, ketika kita merasa tidak ada jawaban, tidak ada yang bisa menolong lagi, hanya Tuhan, tapi Tuhan juga seakan-akan tidak bisa menolong juga. Karena kok ditunggu-tunggu nggak ada gitu. Nah, kalau kita melihat dari kehidupan kita yang seperti sekarang ini, melihat dari apa yang boleh kita alami, mungkin kita menjadi orang yang kurang sabar dalam melihat janji Tuhan tadi, melihat bagaimana Tuhan bisa hadir, melihat bagaimana Tuhan bisa menolong setiap kita melewati pergumulan. Kok nggak ada jawabannya? Sudah dinanti-nanti sampai sejauh ini belum ada jawabannya. Dan itu yang membuat kita down dan kadang mungkin membuat kita undur dari kehidupan spiritualitas kita yang melihat bahwa Tuhan itu selalu hadir. Nah, ini yang dinamakan tadi teman-teman, yang tadi juga dibahas oleh Paulus, yang kita baca tadi bersama, ketika kita melihat ada kelemahan segala pergumulan yang hadir. Kalau semuanya instan, ketika kita berdoa langsung hadir, ketika kita berdoa langsung terjadi, maka kita tidak akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ketika kita berdoa, Tuhan saya mau beres semua masalah. Sering beres. Maka kita akan kecenderungannya adalah itu karena saya yang berdoa. Tetapi ketika kita diberikan waktu yang seakan-akan lama menurut kita menanti jawaban itu dan hampir membuat kita mundur dari Tuhan, kita sebenarnya diajak untuk benar-benar melihat dan benar-benar merasakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bertanya di mana Tuhan di saat pergumulanku saat ini,
Tapi kadang kan kita tidak bisa melihat ke belakang bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita sampai hari ini. Kita tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan yang begitu banyak di belakang kita, tetapi kita hanya melihat apa yang sekarang terjadi. Tuhan nggak ngapa-ngapain nih. Tetapi kita nggak melihat yang ada di belakang, jauh di belakang kita itu, bahwa Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Nah itu yang membuat kita akhirnya menjadi tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan. Karena itu balik lagi kepada diri kita. Kita mengukur pekerjaan Tuhan dari pandangan dan ego diri kita sendiri. Ketika kita melihat bahwa Tuhan tidak bisa melakukan ini dan itu, berarti Tuhan diam. Padahal kalau kita melihat sampai hari ini pun Tuhan terus bekerja melalui kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita Tuhan menghadirkan. Memang tidak pasti jawabannya. Tidak terlihat pasti. Tidak tahu kapan. Tetapi di dalam kehidupan kita ini Tuhan terus menyertai dan menopang kita. Kalau kita bicara tentang hal ini berarti ketika kita mana nih, lama nih, waktunya kapan? Kapan, dan kapan. Ketika kita mengisi hari-hari kita dengan kapan-kapan itu, kita akan terus mempersalahkan Tuhan. Tetapi bagaimana kita mengisi hari-hari kita di dalam masa penantian kita, menunggu janji Tuhan itu, kita melihat bagaimana Tuhan hadir melalui orang-orang yang menolong kita. Bagaimana kita melihat bagaimana Tuhan tetap menyayangi kita melalui apa? Keluarga kita misalnya. Melalui teman-teman kita dan yang lainnya. Memang pekerjaan belum datang sekarang. Tetapi kan kita tidak tahu bahwa Tuhan itu tetap bekerja di dalam hidup kita. Yang diminta untuk saat ini adalah bagaimana kita benar-benar bisa menyerahkan hidup kita, menyerahkan diri kita pada Tuhan. Dan kita akui bahwa saya udah nggak sanggup lagi. Dan kita minta tolong kepada Tuhan. Dan kita akan melihat. Mungkin kita nggak tahu jawabannya seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita nggak tahu. Tetapi ketika kita mendapatkan apa yang kita doakan, janji Tuhan itu, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita melihat bahwa dalam penantianku yang panjang ini, Tuhan tetap memelihara aku sampai hari ini. Dan sehingga aku misalnya mendapat pekerjaanku lagi, pulih lagi, segala kehidupanku, pergumulanku. Nah itu yang mungkin perlu menjadi kekuatan kita ketika kita menjalani masa-masa sekarang ini, masa-masa sulit yang mungkin tidak terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini, tapi ini masa-masa sulit yang perlu kita alami hari ini. Dan ketika kita melihat apa yang terjadi hari ini, maka kita tetap menggantungkan hidup kita kepada Tuhan agar kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang instan. Mie instan aja perlu dimasak baru bisa dimakan kan? Kecuali mie remes. Mie remes bisa dimakan. Kalau mie instan perlu dimasak dulu baru dimakan. Ada proses di dalam ketika kita menjalani kehidupan ini. Dan di dalam proses itulah kita diminta untuk berproses bersama Tuhan. Saya cuma bisa bilang bersabar, tetap melihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan nggak perlu undur, tetapi kita biarkan waktu Tuhan, karena waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Kita maunya sekarang harus terjadi, tapi ketika Tuhan meminta kita untuk melihat semuanya, maka kita perlu menahan diri dan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Begitu sih, Izra. Sip, mantap. Thank you, Vin. Thank you. Juga sama-sama. Semangat Kak Izra. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Yang ingin dijamah hatinya pada malam hari ini? Ya mungkin tadinya malu-malu nih, aku punya pergumulan. Malam hari ini kita bisa dengarkan dengan seksama. Dan ada yang bisa bantu kasih solusi mungkin dari Kak Alvin. Ada lagi? Ada lagi. Mungkin Kak Irvin mau tambahin sesuatu, Kak? Mau tanya? Boleh. Atau Boleh deh. Gue pengen sharing deh. Teman-teman, gue cukup sedih.
Dari awal ketika Galvin membawa soal imperfect itu kan, kemudian dikaitkan dengan Paulus dan kemudian dikaitkan dengan kehidupan kita, bahwa banyak kerapuhan di hidup kita. Dan gue teringat ada drama Korea baru, judulnya It's Okay Not to Be Okay. Iya, itu ada drama Korea baru di Netflix, judulnya gitu. It's okay not to be okay. Jadi, kalau terjemahnya gini, baik-baik saja kalau kamu tidak baik-baik saja, oke kok kalau kamu merasa it's not okay, oke kok kalau kamu merasa rapuh, oke kok kalau kamu merasa terluka, dan it's okay untuk mengungkapkan itu kepada Tuhan, entah itu dalam sebuah kesedihan, entah itu dalam sebuah kemarahan mungkin. Karena Korintus pun ngomong gitu teman-teman. Gue coba baca dari Bahasa Indonesia Masa Kini ya, ayat 8-9. 3 kali saya berdoa kepada Tuhan supaya penyakit itu diangkat dari saya. Tapi Tuhan menjawab, kemudian yang ayat yang kita baca tadi. Kalau kita lihat di sini teman-teman, Paulus pun Paulus pun juga mengungkapkan kerapuhannya loh di sini. Gue udah 3 kali Tuhan berdoa supaya penyakit ini diangkat. So gimana Tuhan gitu. Jadi Paulus pun menunjukkan kerapuhannya. Paulus pun menunjukkan bahwa gue sakit. Kalau dalam bahasa Alkitab terjemahan baru kan iblis ya. Tapi dalam bahasa Indonesia Masa Kini jadi jelas tuh. Ternyata Paulus tuh lagi sakit parah. Sampai 3 kali berdoa dan gue rasul Tuhan kok. Tuhan tidak menunjukkan jawabnya. Tapi kemudian ayat 9 itu menjadi sesuatu yang kuat juga kan bagi kita. Gue bacain lagi teman-teman ya dalam bahasa Indonesia Masa Kini. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Ini klise sih. Tapi kalau gue pikir-pikir benar juga kan ya. Benar kan? Di saat terendah hidup kita, di saat the lowest moment of our life, di situ kan Tuhan berencana. Di situ tuh ada miracle yang muncul, di situ ada keajaiban yang muncul kan. Lilin yang paling indah itu kan adalah lilin yang di tengah kegelapan kan. Kalau lilin yang kalau kata lagunya Glenn Fredly, lilin di tempat terang mah nggak ada indah-indah. Tapi lilin di tengah kegelapan, hope dan faith yang bertahan di tengah kegelapan itu kan yang membuat itu indah kan. Nah itu mungkin teman-teman. Ya, gue cukup tersentuh dengan momen kita hari ini. Dan gue berpikir bahwa ya it's okay not to be okay. It's okay kalau kita harus bertanya kepada Tuhan. It's okay kita harus marah kepada Tuhan. Kalau bahasa kerennya begini. Gereja itu societa perfecta. Masyarakat perfect. Corpus Christi et corpus mixtum. Aduh, keren banget itu. Jadi tubuh Kristus, tapi tubuh Kristus yang bercampur. Iya, kita tubuh Kristus, tapi dalam tubuh Kristus itu ada orang berdosa, ada orang suci, ada orang lemah, ada orang kuat, ada orang terluka, ada orang disembuhkan. So, ya memang gereja begitu. Ya memang orang percaya begitu. Kita punya kelemahan kita. Dan kalau kita mau tetap percaya, mungkin itu cara Tuhan menunjukkan caranya. Yang sesuai dengan waktunya. Caranya yang sesuai dengan waktunya. Nah, itu sih teman-teman. It's okay not to be okay, dan gue cukup tersentuh dan terberkati sih hari ini ketika kita mau secara terbuka berbagi kerapuhan kita. Karena memang susah sekarang jadi komunitas yang non-toxic gitu kan. Semuanya serba pamer sekarang. Lu lihat aja media sosial, kan bukan media sosial, media pamer. Instagram, ya kan, story-nya udah kayak titik morse tuh. Ya kan? Dia mau pamer tuh, hidup gue lebih daripada hidup lo gitu kan, dengan titik morsenya yang banyak itu di Instastory-nya kan kadang-kadang. Nah memang PR mencari komunitas yang mendukung, yang menampung kerapuhan. Tapi gue merasa ada nuansa itu yang tumbuh dalam komunitas kita. Jadi sih teman-teman, it's okay not to be okay. Cayo, semangat, keep it, thank you. Ya, mungkin udah ya sih tanya jawabnya durasi teman-teman. Pada mau makan ya. Maaf ya agak jujur nih.
Iya, agak dipotong, agak semut nih, agak semut. Tadi udah tersentuh gitu, saya potong dikit, maaf ya. Ya, kita masuk ke doa syafaat ya Kak. Tadi mungkin tambahan untuk teman-teman yang perlu kita bantu semangat dalam doa, ada Clara sama ada Kak Ezra. Atau ada lagi yang mau didoakan? Alvin, iya Alvin. Tadi Alvin, maafin kamu terlupakan. Ada lagi? Ya sebutkan aja kita semua ya Kak, kita butuh doa pasti. Oke. Butuh penguatan juga masing-masing. Mungkin tak bisa terucap pada hari ini ya. Pokok doanya udah ya kan. Oke, thank you Yesi, thank you juga Bang Irving sudah sharing dan menambahkan tentang pembahasan kita hari ini. Biarlah apa yang kita bahas bersama ini menjadi kekuatan kita lah, menjadi kekuatan, menjadi komunitas yang hidup, karena kita berisi orang-orang yang tidak kuat semuanya, tetapi orang-orang yang lemah, karena kita butuh dikuatkan satu dengan yang lain, saling menopang. Biar persekutuan kita ini bukan cuma hanya di dalam hal ritual, tetapi juga persekutuan kita ini hidup dalam kehidupan sehari-hari. Karena Tuhan hadir melalui persekutuan yang kuat, melalui orang-orang yang saling menopang dan menguatkan kita. Gitu ya teman-teman. Jadi terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk sharingnya, dan mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan yang boleh hadir, Tuhan yang boleh menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau bersyukur untuk persekutuan yang boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan ini. Kami mau bersyukur untuk hari-hari yang boleh Tuhan anugerahkan juga dalam hidup kami. Di dalam persekutuan kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah putus dan terus mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kini juga Tuhan kami ingin berdoa untuk kesehatan dari kami, pemuda-pemudi yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu menguatkan kami. Terlebih juga keluarga kami yang kami cintai, boleh Tuhan jaga dan sertai mereka di dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya Tuhan. Biarlah kami dapat terus menjaga kesehatan, dan kami juga dapat terus menjalankan protokol kesehatan agar kami tidak terpapar dan kami juga tidak memaparkan virus yang boleh ada di tengah-tengah kehidupan kami yang boleh hadir. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pandemi yang boleh hadir di dalam kehidupan kami, yang membuat kami menjadi takut, membuat kami menjadi sedih karena kehilangan pekerjaan kami. Tuhan yang tolong setiap kami. Biarlah kami yang boleh mengalami pergumulan ini dapat melalui badai kehidupan ini dengan baik. Tentu saja karena pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Biarlah pandemi yang boleh terjadi boleh dapat cepat berlalu, dan melalui pandemi ini juga kami diingatkan untuk dapat terus memandang kepada Engkau, menyadari kelemahan kami, bahwa kami tetap membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang bekerja baik dari rumah ataupun berada di dalam kantor. Tuhan yang sertai setiap pekerjaan yang boleh dialami, setiap pekerjaan yang boleh dijalankan. Biar pekerjaan ini bukan hanya untuk menjadi pujian akan nama kami saja, tetapi bagaimana kami dapat menyatakan kasih Tuhan di tengah pekerjaan yang boleh Tuhan percayakan. Tolong kami ya Tuhan, sertai kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang berada di semester akhir ataupun sedang menjalani perkuliahan, dan sertai setiap studi yang boleh kami alami. Biarlah apa yang kami pelajari, apa yang kami dapat
di dalam perkuliahan dapat kami terapkan. Biarlah setiap langkah kami pun juga dapat terus menyatakan kasih Kristus yang tidak pernah putus di dalam kehidupan kami. Dan juga berdoa ya Tuhan bagi teman-teman yang terpaksa harus kehilangan pekerjaan dan kini berusaha mencari pekerjaan baru. Kiranya Tuhan yang terus menopang dan menolong setiap teman-teman kami yang boleh mengalami pergumulan ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga dan menolong mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang membukakan jalan, Tuhan sendiri yang menjadi sahabat di tengah pergumulan yang boleh dialami. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang kini sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga menghadirkan orang-orang yang sepadan dan menjadi penolong bagi teman-teman. Biar juga Tuhan yang menuntun setiap langkah kami agar kami dapat menjalani kehidupan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan dari saudara kami, Clara, Ezra, dan Alvin yang boleh mereka alami. Kami berdoa agar Tuhan selalu menyertai mereka dan Tuhan juga selalu menolong mereka di tengah pergumulan yang boleh terjadi. Biarlah mereka juga tetap kuat dan Tuhan menghadirkan orang-orang yang selalu menguatkan mereka sehingga mereka mampu menjalani setiap kehidupan yang terasa sulit saat ini. Biar mereka juga dapat terus merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa pada kesempatan hari ini untuk hamba-Mu, Irving Gultom, yang boleh Tuhan hadirkan di tengah-tengah GKI Perumnas. Tuhan yang sertai prosesnya, Tuhan yang juga jaga ia, dan Tuhan juga yang selalu memberikan kekuatan untuk ia terus menjalani proses yang boleh Tuhan hadirkan di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pendeta Ambar yang boleh Tuhan juga hadirkan di tengah-tengah persekutuan-Mu. Biarlah Tuhan juga terus menyertainya, memberikan ia kekuatan dalam memimpin gereja-Mu di tempat ini. Dan Tuhan juga yang selalu menyertai keluarganya. Biar Tuhan juga tetap menopang ia. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala pergumulan yang boleh kami alami. Mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi Engkaulah yang mengenal hati kami. Engkaulah yang juga akan menolong kami. Biarlah Tuhan yang terus menopang kami dan menjadi teman seperjalanan kami, agar kami dapat melewati perjalanan kehidupan kami yang terasa berat. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah melalui doa dan pengharapan kami pada malam hari ini, kami juga merasakan cinta kasih Tuhan dan merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah putus di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Semua kami serahkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih buat Kak Galvin yang udah menemani malam minggu kita yang hangat ini. Baik teman-teman, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya kita masih menggunakan akun yang sama, ada rekening BCA atas nama Rizka Fitriani dan OVO. Untuk teman-teman yang nanti mungkin nggak keburu scan QR code-nya, nanti kita tetap share di grup lain juga. Oke. Mungkin kita review dikit tadi ya tentang sharing kita. Teman-teman, malam hari ini kita diingatkan lagi bahwa Tuhan hadir untuk orang-orang yang mau akui kelemahan dirinya, dan juga dia pasti bekerja di tengah-tengah kita. Tapi waktunya bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Dia punya cara sendiri untuk nolong kita dan merasakan pekerjaannya dalam kehidupan kita.
Dan jangan lupa, Tuhan juga sediakan orang-orang yang dia percaya untuk menolong kita di tengah-tengah kelemahan kita. Mari kita angkat satu lagu untuk menutup persekutuan kita pada malam hari ini, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk persekutuan yang sangat hangat Tuhan di malam hari ini. Kami berkumpul bersama, walaupun di tempat kami masing-masing di tengah pandemi ini. Tuhan yang masih sediakan kami waktu Tuhan untuk bersekutu, untuk menyembah-Mu, dan untuk sharing Tuhan satu sama yang lain. Bapak,
Terima kasih untuk segala penyertaan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk segala hikmat karunia yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Tuhan juga yang masih berikan kami kekuatan dalam kehidupan ini. Tuhan, kami ingin akhiri ibadah kami pada malam ini. Tuhan yang sertai kami masing-masing dimanapun kami berada. Tuhan juga yang sertai Kak Galvin di tempatnya. Tuhan juga yang sertai Mbak Ambar dan sertai kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam anak Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Warta Pemuda. Halo. Kamera. Mukanya pada tampilin semua dong. Ya, siapa nih yang belum? Oke, Warta Pemuda. Hari Sabtu, tanggal 1 Agustus. Dilayani oleh Kak Galvin. Kak Galvin, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terus MC-nya ada Kak Yesi. Operatornya ada Jerry. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terus untuk hari Sabtu, minggu depan, tanggal berapa sih? Tanggal 8. Tanggal 8. Kita ada yang baru. Yeay. Kok nggak ada yang tepuk tangan sih? Waduh. Kita ada yang baru nih, teman-teman. Udah tepuk tangan, Riz. Ada yang baru. Tepuk tangannya digital. Ada yang baru. Oke, kita lihat ya cuplikan berikut ini. Oke. Itu depannya apa ya?